Hai moms, jadi hari ini aku mau nge-review beberapa produk ibu hamil yang aku pakai selama kehamilan aku yang ketiga. Kehamilan yang ketiga ini agak berbeda dengan kehamilan pertama dan yang kedua, karena kebetulan yang pertama dan yang kedua itu aku hamil anak cowok ya bun ya. Dan nggak begitu banyak masalah kulit yang aku hadapin ketika hamil pertama dan kedua, kayak kulit aku tuh rada badak gitu lah ya. Nah yang hamil ketiga ini kebetulan alhamdulillah dapat cewek. Nah itu kulit aku tuh mendadak kayak lebih sensitif dari sebelum-sebelumnya gitu. Jadi kayak nggak bisa pakai yang ada kandungan minyak kayak gitu ya. Terlalu rich itu nggak bisa, jadi kayak langsung beruntusan kayak ruam-ruam di mana-mana. Nah ini yang aku pakai selama kehamilan, simple aja sih bun, nggak begitu banyak kalau buat skincare wajah ya. Literally aku cuman double cleansing pakai micellar water dari Nivea yang hydrating. Ini ringan banget menurut aku, terus dia juga nggak mengandung bahan-bahan yang macem-macem dan tidak menimbulkan reaksi di kulit aku, itu sih yang penting. Jadi ini recommended. Terus setelah pakai itu aku pakai Cetaphil. Di kamar mandi aku ada yang versi besarnya, ini yang kayak travelnya. Ini yang paling ampuh lah, maksudnya bener-bener nggak bikin masalah kulit aku gitu, sabun mukanya. Jadi aku pakai Cetaphil. Micellar water yang hydration sebenarnya sih ya kayak micellar water pada umumnya aja gitu. Dia ya cair kayak air gitu, dan daya bersihnya menurut aku Nivea selalu the best sih, jadi aku udah percaya sama Nivea-nya. Kalau Cetaphil tuh dia nggak berbusa, sabunnya tuh kayak bening aja gitu, dia nggak berbusa. Cuman kalau misalnya dia udah ketemu minyak di kulit gitu atau kotoran di kulit tuh dia lumayan mengeluarkan busa tuh, ada minyak di kulit aku, tapi nggak jelas banget gitu busanya. Dan ini kalau dibilas tuh keset gitu, bersih, jadi aku suka banget. Dan dia nggak bikin aku beruntusan atau jerawatan gitu, itu yang penting nggak ada reaksi negatif lah dari kulit gitu kalau pakai Cetaphil. Dan setelah itu aku pakai pelembabnya ada dua nih buat wajah ya, ada yang dari Mama Choice sama Skin Aqua yang SPF 25. Kalau aku pribadi aku lebih suka pakai Skin Aqua SPF 25 karena dia bener-bener ngelembapin, bikin wajah aku kenyal. Terus buat di era pandemi kayak gitu di rumah aja, ini tuh sangat gampang dibersihin juga, jadi nggak bikin iritasi kulit aku sama sekali. Dia kayak lotion aja gitu. Ini enak banget dan nggak pernah bikin masalah. Dan ini aku selalu pakai sebelum misalnya makeup buat nganterin anak sekolah atau apa, ini aku selalu pakainya Skin Aqua. Sedangkan kalau yang Mama Choice ini krimnya lebih berat, tapi ini matte banget, jadi masih ringan tapi lebih berat daripada Skin Aqua. Cuman aku pakai ini kalau di posisi kulit aku tuh lagi kusem banget gitu, karena kan dia kayak ada niacinamide-nya kali ya, karena ada rice extract gitu yang bisa mencerahkan kulit gitu. Dan ini udah pasti aman banget buat bumil karena dia kan physical sunscreen ya, dia nggak yang kayak chemical sunscreen kayak gini. Cuman nggak tahu kenapa yang ini tuh lebih, kalau kita nggak benar-benar ngebersihin kulit wajah kita dengan baik, ini tuh suka bikin beruntusan gitu dibanding yang Skin Aqua ini. Jadi aku pakai ini kayak sesekali kalau aku ngerasa kulit aku terlalu kusam. Ini kayak buat treatment aja gitu, treatment kulit sesekali. Cuman aku tetap pakai ini karena ini krimnya lumayan matte lah kalau misalnya di masa-masa kayak lagi panas-panas kayak gini gitu. Ini buat teksturnya aja ya, ngejelasin kalau ini tuh teksturnya agak
padat gitu. Kalau Skin Aqua tuh teksturnya cair gitu, kayak sorry itu lama banget kan, cair. Kayak yang ini tuh ya bisa kelihatan ya creamy, terus agak namanya juga apa sih namanya, physical sunscreen gitu, tapi masih tetap ringan banget di kulit. Sedangkan Skin Aqua itu cair, bener-bener cair gitu, dan kayak hilang aja gitu, meresap ke kulit gitu, kayak gitu teksturnya. Dua-duanya punya ada efek kayak mencerahkan gitu, cuman lebih kelihatan si Mama Choice ini lebih lengket daripada si Skin Aqua pastinya. Cuman dia hasilnya nanti ujung-ujungnya matte tuh, kayak nggak ada glowingnya. Kalau si Skin Aqua masih ada glowingnya. Nah kalau kayak di musim panas, kalau yang ini buat badan ya. Kalau badan aku punya massage oil ini yang dari Indomaret aja ya, simple aja. Pokoknya ini tuh karena aku ngeliat bahannya, dia nggak macam-macam, nggak ada kayak pewangi yang gimana-gimana gitu. Mana ya ini? Tuh cuman olive oil, Cocos Nucifera oil, parfumnya ada sih sama shea butter, tapi kayak nggak ada BHT atau pokoknya nggak ada preservatif yang gimana-gimana, jadi kayak minyak aja gitu. Nah ini enak juga, dia ringan, wangi, tapi wanginya nggak yang nyenget bikin mual tuh, enggak sama sekali. Jadi aku recommended juga, walaupun dia minyak pijat tapi dia lumayan melembabkan kulit perut aku. Ini dari Mama Choice, ini sama aja sih fungsinya, untuk mencegah stretch mark juga, karena dia tidak ada vitamin A nya ya, jadi masih aman untuk dipakai ibu hamil gitu kan. Kalau yang cream stretch mark after birth itu baru yang pakai vitamin A, lebih ngefek gitu loh. Kalau ini tuh kayak sebelum itu pas lagi hamil boleh dipakai, karena ini cuman mengandung aloe vera sama lipobellis soya, ada ekstrak soyanya gitu. Dan ini enaknya dia ada sensasi gel dingin gitu, dia bisa mengurangi rasa gatal gitu loh. Jadi kalau ini dipakai kalau misalnya lagi normal aja kulitnya habis mandi. Kalau ini tuh kalau aku ngerasa kulit aku udah mulai gatal gitu karena stretch mark itu ya, kadang-kadang kan suka gatal tuh malam-malam atau apa, pokoknya kayak ada kulit sensitif gatal, ini pakai ini aja aku udah ngerasa enakan gitu kulitnya. Kalau ini tuh ya kayak minyak pada umumnya ya gitu, ya udah gini kayak air aja gitu. Yang aku suka tuh dia ringan kayak air, enggak yang greasy, rich, terlalu lembab gitu loh. Sedangkan kalau si yang satu lagi nah itu juga dingin gitu, gel kayak gel gitu. Jadi ini enak banget kalau misalnya gatal-gatal kerasa gitu. Terus ini yang buat kayak kulit-kulit kering aku, kayak di siku atau di lutut, kaki, kayak gitu-gitu yang emang jadi sering kering karena kehamilan ketiga aku. Jadi aku pakainya yang nggak macem-macem pokok isinya, yang kayak simple-simple aja ingredientsnya. Kalau Nivea dia tuh teksturnya agak-agak ya ada berat gitu lah, cuman dia sangat bisa melembabkan kayak bagian-bagian kering kayak tumit, kaki gitu. Soalnya dia bener-bener lembab banget gitu, enak buat dipakai. Dan dia yang paling penting nggak bikin reaksi di kulit gitu, nggak bikin beruntusan atau gatal-gatal gitu. Lalu ada ini juga dari Mama Choice, ini tuh deodoran ya. Karena di kehamilan ketiga ini aku sering banget ruam di daerah lipatan ketiak gitu, jadi aku kayak hati-hati milih deodoran juga. Dan ini tuh yang paling aman buat ibu hamil, dia ada niacinamide-nya juga, terus nggak menggunakan aluminium gitulah,
Jadi ini biasanya aku pakai, dan ini lumayan menahan bau badan sih. Jadi lumayan lah kalau di depan suami, nggak terlalu malu-maluin gitu. Nah, kalau deodoran ini unik sih, karena aku baru pertama kali juga ngeliat yang kayak gini. Dia tuh kayak model apa ya, susah-susah gampang ngeluarinnya, kayak harus agak tricky gitu loh ngeluarin produknya. Kadang-kadang suka kebanyakan kayak gini, tapi ya udah deh gitu. Dia kayak nanti lama-lama dia ringan banget, tapi nanti dia lama-lama bakal kering gitu di kulit, jadi lumayan enak sih. Ini buat lip care karena memang kering ya kulit aku tuh waktu hamil ini. Aku pakai yang Sebamed SPF 30 kayak ya buat perlindungan aja. Ini yang biasa aku pakai sehari-hari karena ringkes, dan dia ngelembapin banget. Sedangkan ini scrubnya dari Mineral Botanica. Kalau misalnya kulit aku udah bener-bener kering butuh di scrub, aku pakai scrub ini, terus aku pelembabnya pakai yang ini. Kalau buat Sebamed yang 30 ini udah sering aku pakai sih, ya kayak gini aja, kayak lip care pada umumnya, nggak ada warna, nggak ada bau. Dia sebenarnya 11-12 sama Nivea yang lip protect ya kalau nggak salah. Ya boleh yang mana aja sih, yang penting ada SPF-nya, terus dia ngelembapin. Kalau yang Mineral Botanica itu dia bentuknya kayak gini, terus ini tuh kayak scrub gitu ya, scrub. Terus ini tuh manis rasanya, kayak gula gitu, tapi kecil banget tuh, jadi kayak lembut, dan dia tuh ngelembapin, nggak sakit sama sekali di bibir, nggak gede-gede gitu loh. Dia butirannya bener-bener kayak kecil gitu, kayak gula-gula tipis, tepung gitulah ya. Ini kameranya ya gitu. Kira-kira buat lip scrub. Udah deh, itu aja sih skincare selama kehamilan ketiga aku. Nggak macem-macem, nggak banyak-banyak, tapi ya lumayan ngebantu untuk memperbaiki kesehatan kulit aku gitu selama hamil. Semoga bermanfaat, dan see you next on my video.